Assalamualaikum Pak Doni, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Irsi, selamat siang juga Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Doni? Alhamdulillah sehat Bu, cuman mungkin karena cuaca yang tidak mendukung ada flu-flu sedikit gitu Bu. Iya, yang penting tetap semangat ya Pak Doni ya. Iya Bu, saya tetap Walaupun semangat, iya tetap optimal. Oke Pak optimal ya. Doni, baiklah pada pertemuan kita ini seperti yang kemarin Pak Doni ingin bertemu dengan saya karena Pak Doni akan melakukan coaching. Kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Pak Doni kembangkan nanti saat coaching itu? Yang ingin saya kembangkan, saya fokus ke pertanyaan berbobot Bu, karena saya masih kurang bisa dalam segi hal bertanya itu. Iya, di sini Pak Doni lebih memfokuskan kepada pertanyaan berbobot ya Pak Doni. Iya Bu. Karena menurut Pak Doni tadi Pak Doni kurang bisa seperti itu ya Pak Doni ya. Eh, Masih ragu-ragu tentang pertanyaan berbobot ini, Bu. Saya takut, masih takut nanti pertanyaan saya itu mengarah kepada solusi yang dicari oleh Ibu Koci saya. Oh iya, berarti Pak Doni ingin pertanyaan berbobot karena nanti takutnya solusi yang ingin Hmm. dicapai oleh si coachnya ini tidak terwujud seperti itu ya Pak Doni ya. Iya, Kira-kira ini selama ini Pak Doni melakukan coaching itu, kalau kita beri rentang nih, skornya Pak Doni itu dari rentang 1 sampai 4 itu kira-kira sekarang itu berada di skor yang mana? mungkin baru skor 2, Bu. Skor 2. Baru skor 2. Mengapa Pak Doni mengatakan baru skor 2? Eh, karena pertanyaan saya itu eh, sering merupakan pertanyaan apa itu, Bu? Masih terbuka apa? Terbuka gitu. Pertanyaan yang terbuka. Hmm. Pertanyaannya yang terbuka seperti itu ya Pak Doni ya. Ya. Oke, kira-kira nanti tuh Hmm. harapan Pak Doni itu Pak Doni inginnya melakukan apa seperti itu? Saya ingin melakukan pertanyaan itu memang yang benar-benar berbobot dan rentang yang saya harapkan itu kalaupun tidak 4 setidaknya 3 gitu. Iya, berarti nanti Pak Doni ingin melakukan pertanyaan yang berbobot, kalau tidak Ya, maksimal, minimalnya 3 ya itu ya Pak Doni ya. ya, Tentu ya, untuk itu, untuk mencapai target Pak Doni itu tentu ada rencana yang ingin Pak Doni lakukan. Kira-kira rencana yang akan Pak Doni lakukan itu apa? itu dalam kegiatan coachingnya nantinya si coach tidak merasa bosan atau bagaimana dan mudah untuk menjawabnya. Jadi Pak Doni inginnya nanti si coach ini tidak bisa merasa bosan, sehingga Pak Doni bisa mengarahkan Ya, mencari solusi atau jawabannya ya Pak Doni ya. Oke, berarti ya di Bu. sini yang ingin saya amati di sini berarti bagaimana nanti Pak Doni bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Pak Doni ya. Ya Bu. Iya. Baiklah Pak Doni, Eh, kapan nih kira-kira Pak Doni akan melakukan coaching? Hari ini Bu, hari ini. Oke, berarti saya nanti akan melihat Pak Doni saat melakukan coaching ya Pak Doni ya. Ya Bu. Oke, sampai bertemu nanti ya Pak Doni ya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini ya Pak Doni ya. Semoga nanti hasilnya baik. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elvarisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Elva. Siang, Pak. Gimana keadaannya hari ini, Bu Elva?
Hari ini udah mulai agak lebih bagus dari kemarin, Pak. Kemarin terlalu lelah ya, kurang fit. Nah, hari ini udah semangat kembali, Pak. Semangat Udah pagi lagi. semangat, udah semangat kembali. Udah, Kemarin Ibu udah. menemui saya, kebetulan saya ada acara penting, jadi saya tidak sempat untuk berbincang dengan Ibu. Kebetulan hari ini waktu saya ada, sehingga eh, kita dapat dipertemukan untuk berbincang-bincang, membahas tentang permasalahan mungkin ya, atau Ibu ingin bercerita tentang eh, sesuatu hal gitu ya, Bu ya. Ya, Pak. Eh, eh, dalam pembicaraan kita sekarang ini, agenda percakapan kita kali ini apa gitu, Bu? Begini, Pak. Memang sesuai dengan pertemuan kita kemarin, saya udah lama ini nih dari Pak Doni untuk ingin berbincang-bincang tentang apa yang saya rasakan gitu ya. Begini Pak, kalau dalam pembicaraan kemarin itu, kalau saya udah lihat itu udah ada perkembangan dari hal-hal sebelumnya. Namun ini Pak yang bikin saya bingung ini, Pak. Setiap eh, apa mau masuk kelas itu ada beberapa anak yang tidak bisa on time dengan waktu masuk kelas Pak. Alasannya belanja di kantin belum sarapan. Ya sehingga di saat masuknya itu terlambat terus Pak. Nah, sementara di awal pagi itu kita pembiasaan adanya berdoa, ya ada mengambil absen, kemudian adanya kuis yang diberikan kepada anak. Nah, sehingga anak-anak beberapa anak saya ini sering ketinggalan loh Pak Doni ya dalam permasalahan ini. Jadi dia satu kali, dua kali, besok berulang kembali permasalahannya seperti itu. Nyampe di sekolah langsung ke kantin, nah nyampe sekolahnya nggak juga datang jam 7 Pak, udah lewat jam 7 gitu. Nah ini yang ingin saya bincang-bincangkan dengan Bapak hari ini. Jadi ada permasalahan Ibu, yang Ibu apa, anak ini tidak on time dengan jam pembelajarannya. Ya Walaupun Pak. jam udah jam masuk, tetapi mereka belum juga masuk. Ya. Oke, Bu. Eh, dari pembicaraan kita hari ini, eh, hasil yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini apa, Bu? Oh, hasil yang ingin saya dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini ya Pak ya, saya bisa Hmm. untuk bercerita dengan Bapak bagaimana ini permasalahan saya ini bisa nanti tidak saya temukan lagi lah Pak gitu ya, sudah tidak ada lagi anak yang terlambat, jadi mungkin bisa berbagi dengan Pak Doni. Nah itu hasil yang saya harapkan, pasti anak itu saya ingin anak itu tepat waktu ya Pak ya, on time dengan waktu, memiliki tanggung jawab, disiplin, karakter, karena ini karakter ini sangat penting kan. Dan kalau kita ketahui dalam kehidupan karakter itu perlu ditanamkan kepada anak-anak didik kita begitu Pak. Jadi Ibu ingin anak memiliki karakter dan tepat waktu, sehingga tidak mengganggu jam nanti saat pembelajarannya, Bu ya. Nah, Iya Pak. kenapa Ibu menganggap hal ini penting untuk dibicarakan, Bu? Sangat penting Pak, karena ini kan kalau dibiarkan berlarut-larut ini akan berpengaruh terhadap pembiasaan anak. Nah, kalau pembiasaan anak berarti akan berpengaruh terhadap perilaku. Nah, perilaku ini akan dilakukan berulang-ulang nanti Pak. Berarti otomatis di saat mereka nanti di di lingkungan baik keluarga masyarakat, maka mereka tidak akan memiliki tanggung jawab begitu ya Pak, disiplin. Jadi kita tidak bisa menganggap ini sepele karena karakter ini, adab ini terlebih penting dulu ya Pak ya dari pengetahuan. Jadi saya takutnya nanti semuanya mereka adalah anak hebat ya, tetapi masih belum memiliki tanggung jawab begitu ya Pak. Istilahnya disiplin, kurang mengindahkan nilai-nilai aturan kelas, keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah mereka masih ada 1.000 alasan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada begitu Pak. Ibu mengharapkan nanti anak-anak ini bisa eh, me- sesuai karakter yang diharapkan di sekolah, sehingga dia nanti di masyarakatnya tidak eh, terjadi kekeliruan. Apa yang didapat di sekolah nantinya bisa diterapkan di masyarakat itu ya, Bu ya. Iya Pak. Nah, apa ukuran keberhasilan dari sesi ini, Bu? Ukuran keberhasilan dari sesi ini dalam menanamkan karakter ya Pak ya.
Nah, ukuran keberhasilan saya kalau saya berharap anak-anak itu memiliki karakter itu ukurannya kalau dibawakan ke angka ya Pak ya 1 sampai 10 anak-anak harus semuanya harus memiliki 8 atau 9 lah Pak. Jangan 6, jangan 5. Karena karakter itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sebagai manusia apalagi makhluk sosial yang nantinya kita tidak akan dengan keluarga terus-menerus, kita akan beradaptasi dengan orang lain, kita akan memiliki apa istilahnya tempat yang berbeda ya memiliki orang-orang yang tidak biasanya kita persamai. Nah, ini sangat penting sekali Pak karakter. Jadi saya berharap ini di angka 8 Pak karakter. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, situasi sekarang ini seperti apa? Situasinya begini Pak, seperti yang saya ceritakan tadi, kita kan masuknya jam 7.15, jam 7 anak-anak seharusnya udah di dalam kelas. Nah ini ada beberapa anak ini yang ada 2, 3, bahkan ada 4 orang anak ini yang sering terlambat masuk ke dalam kelas. Situasinya mereka berulang gitu ya, berulang-ulang untuk melakukan kesalahan, bukan kesalahan ya, kebiasaan yang tidak di tempatnya, sehingga ini berpengaruh terhadap apa pembiasaannya setiap paginya. Nah, saya udah melakukan proses mereka dengan alasan mereka, Bu, belum sarapan, Bu, lapar, Bu. Nah, ada juga yang alasan menemani teman ke WC, Bu, tapi waktunya tidak sesuai gitu ya, Pak ya. Jadi permasalahan-permasalahan ini yang saya hadapi ya hari ini, Pak Dodi. Jadi situasi seperti itu yang Ibu hadapi sekarang. Jadi banyak beranak ini banyak alasan untuk ke WC, kemanapun, sehingga dia terlambat masuk ke dalam kelas. Eh, Situasi apa kira-kira yang mempengaruhi sehingga anak ini seperti ini, Bu? Saya sudah memanggil, saya sudah berbincang dengan anak-anak ini, bahkan saya sudah menerapkan biaya positif ya Pak ya dalam menangani permasalahan ini karena kita juga merupakan dari turut penggerak. Nah, ternyata anak-anak kita ini alasannya memang orang tua tidak, Bu, saya telatnya bangun Bu, jadi tidak sempat sarapan. Ada yang mengatakan situasinya, Bu, di rumah itu tidak ada sarapan Bu, karena orang tuanya belum masak. Nah, rata-rata mereka telat bangun gitu Pak. Jadi telat bangun dengan alasan telat bangun Bu tidak sempat sarapan jadi makanya uh, perutnya dulu diisinya baru dia memikirkan pelajarannya begitu Pak Dadi. Eh, eh, dari pertemuan ini situasi apa yang Ibu harapkan gitu, yang ingin Ibu wujudkan? Ya, ya. Yang ingin saya wujudkan Pak bisa memecahkan permasalahan saya ini kira-kira nanti anak-anak saya tidak ada yang terlambat lagi ya sehingga mereka melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif walaupun nanti dia datang terlambat dia ikuti dulu berdoa ya kemudian mengikuti kuis. Nah walaupun nanti dia lapar di waktu yang memungkinkan saya akan mengizinkannya untuk ke kantin Pak tapi tidak dengan cara bergelombolan tetapi mungkin secara individu secara bergantian. Nah kita tahu itu uh, memang hal penting kalau menurut apa kalau sebenarnya eh, yang seharusnya dia lakukan. Namun ini tidak boleh kita membiasakan setiap waktu. Jangan-jangan nanti anak kita setiap pagi ujung-ujungnya ke kantin. Nah, otomatis kita membiasakannya nanti di rumah harus sarapan dulu. Nah, nanti mungkin itu yang akan saya lakukan. Jadi jangan nanti anak ini kena malas, dia alasan dia untuk ke kantin dulu, Hmm. malas dia Nah, belajar ingin iya, kantin dulu ya jadi Bu ya. pembiasaan juga kan nggak bagus. Nah, jadi kita harus Nah, ada rambu-rambunya juga di sini. dari permasalahan ini, apakah udah nampak solusi atau bayangan solusinya sama Ibu sekarang? Saya udah memikirkan Pak, sudah terbayang rasanya saya hubungan intens istilahnya komunikasi saya dengan wali kelas dan orang tua itu kayaknya harus saya lakukan Pak. Mungkin di sini nanti ke orang tuanya saya akan menghubungi orang tua dan wali kelas mencari-cari informasi bagaimana dengan keadaan anak kita ini di luar lingkungan sekolah begitu Pak. Eh, udah kebayang sama Ibu itu kan? Kalau dilihat sekarang, kalau dinilai dari skala 1 sampai 10 itu, kira-kira permasalahan Ibu ini terletak di skala berapa ini sekarang nilainya, Bu? Permasalahan ini terletaknya mungkin di skala angka 7 mungkin ya Pak ya. Yang Ibu Hmm. harapkan Kita harapkan 8, 9 Pak, bahkan 10 kalau karakter ini Pak. hmm, 8 atau 10, Iya, karakter penting sekali Pak. karena penting sekali, Bu. Hmm. Nah, untuk selanjutnya, apa prioritas yang Ibu siapkan untuk mencapai tujuan itu? Atau gagasan Ibu untuk mencapai tujuan itu? Untuk Oh, mewujudkan.
Yang pertama saya akan melakukan pendekatan terhadap anak-anak ini ya Pak ya. Mungkin Hmm. berkomunikasi, kemudian bercerita dengan mereka kenapa mereka melakukan demikian, kenapa sering terlambat, nah kenapa bangunnya telat. Nah otomatis saya pasti akan menjawab bangunnya tidurnya malam Bu pasti gitu ya Pak ya. Nah nanti saya akan memberikan masukan nasihat kepada anak kita supaya mereka merubah mindsetnya, dan saya nanti juga akan menyuruh anak ini untuk membuat time schedule gitu ya Pak, jam berapa dia tidur, jam berapa lihat HP, jam berapa dia belajar. Nah otomatis ini bisa digunakan di pedoman sehingga bisa untuk berpengaruh terhadap kebiasaannya nantinya. Nah di samping itu juga nanti saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya Pak. Ya. Jadi udah kebayang sama Ibu strategi apa yang kira-kira yang lebih mantap untuk mewujudkan gagasan yang sudah Ibu sampaikan itu. Iya Pak. Eh, Lanjut Bu, dari uraian Ibu tadi, apa ukuran suksesnya bagi Ibu eh, sehingga memastikan hal itu eh, berjalan dengan baik itu? Ukurannya apabila itu sukses, dikatakan sukses apabila anak-anak kita tidak menginginkan 100% ya Pak ya. Sudah apabila anak-anak saya ini udah mengurangi dalam seminggu itu hanya 1 kali atau 2 kali terlambatnya itu saya anggap sudah sukses Pak. Nah mungkin mereka sudah memperbarui atau berusaha untuk merubah dari dirinya, yang biasanya datang telatnya 15 menit mungkin nanti 5 menit itu juga sudah saya anggap berhasil nantinya Pak. Nah bahkan mereka kalau kalau on time lagi dengan waktu, sebelum bel berbunyi mereka sudah di dalam kelas, tidak ada lagi yang di kantin, Bu, saya sudah sarapan tadi, Bu, pagi saya nggak ke kantin lagi, Bu, dengan happy-nya dia ngomong seperti itu, berarti saya anggap saya udah sukses, Pak, begitu. Berarti tidak perlu 100% apanya ya Bu ya. Tidak perlu, Pak, Setidaknya ada pengurangan, berangsur, biasanya terlambat 10 menit, ya, sekarang udah menjadi 5 menit, yang terlambat 5 ya, menit bisa sekarang on time dia di dalam kelas. ya, betul sekali, Pak Doni. Eh, apa kriteria yang Ibu inginkan eh, sehingga eh, apa yang Ibu rencanakan itu benar-benar terwujud? Kriteria yang ingin saya inginkan dari anak-anak saya, Pak, berarti mereka itu menanamkan nilai-nilai moral ya, Pak ya, di dalam dirinya, pembiasaan-pembiasaannya, kemudian bisa membagi waktu yang seefektif mungkin, Pak. Kemudian tahu perannya dia sebagai seorang pelajar itu apa yang dia lakukan. Jangan menghabiskan waktu main HP, main game gitu ya, Pak ya. Jadi kalau anak-anak kita sudah paham dengan ini, otomatis mereka akan menjadi orang-orang yang sukses nantinya. Jadi itu tujuan Ibu, jadi anak yang sukses, yang berkarakter. Nah, setelah sesi ini, setelah kegiatan kita ini, apa yang akan Ibu lakukan? Eh, yang akan saya lakukan, Pak, ini rencananya saya akan berkoordinasi dengan orang tua, Hmm. dan akan melakukan kerjasama, mungkin berbincang dengan orang tua untuk memperhatikan anak-anak kita di rumah. Nanti hasil atau apa perubahan dari anak kita juga akan dikomunikasikan lagi dengan orang tua. Berarti saya membuat jadwal untuk ada pertemuan dengan orang tua, Pak. Nah, sesuai rencana Ibu ini kapan ya akan Ibu lakukan? Ini akan saya lakukan dalam minggu ini, Pak. Karena ini tidak boleh ditunda-tunda, karena ini merupakan masalah serius ya, Pak ya. Karena karakter anak kita kalau ditunggu-tunggu nanti saya juga lupa. Jadi dalam minggu ini, sekarang hari apa ya, Pak ya? Hari eh, Kamis, nah Hmm. atau ya hari Kamis ya. Hari Sabtu karena saya tidak mengajar, Pak. Nanti Sabtu saya akan memanggil orang tua. Orang tua, ya, oke. Jadi Ibu udah merencanakan memanggil orang tua atau mensosialisasikan ke orang tua. Nah, apakah bagaimana Ibu memastikan ini berjalan dengan baik itu? Saya memastikan ini berjalan dengan baik, Pak, apabila orang tuanya mau bekerja sama, kemudian anak-anak mengikuti, mau mengadakan perubahan dengan tidak ada keterpaksaan, tetapi memang dari dalam dirinya, Pak. Apa ada pesan ya Bu ya? Hmm. Eh, dalam lakukan kegiatan ini nantinya pihak mana yang Ibu dukungan dari pihak mana yang Ibu Nah, perlukan? sudah jelas itu wali kelas, Pak, orang tua, Hmm. guru BK juga, Pak, bisa saya dilibatkan dalam hal ini. Orang tua, kepala sekolah dan juga guru BK ya Bu ya. Komitmen apa yang Ibu buat untuk menjalankan rencana aksi?
yang Ibu rencanakan ini? Komitmennya Pak, kita bisa menjalankan ini dengan tepat waktu sesuai Hmm, dengan time schedule yang saya bikin. Nah, ya. berarti harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi Ibu sudah membuat time schedule-nya nih ya Ibu ya, Udah Pak, udah. sehingga nanti tinggal menjalankan aja lagi. Iya Pak. Dari hasil pertemuan kita ini Bu, apa yang dapat Ibu simpulkan sehingga eh, apa yang menjadi beban permasalahan bagi Ibu, Ibu dapat mencari solusinya sehingga nanti Ibu tinggal menjalankan saja. Apa sebagai kesimpulannya bagi Ibu saat sekarang? Kesimpulannya saya dapat dari bincang-bincang kita hari ini, Pak, saya bisa mencarikan solusi dari permasalahan anak kita ini yang tadinya saya buntu memikirkannya apa sih maunya, gimana lagi. Nah, dengan diskusi dengan Bapak ini, saya menemukan ide yaitu bisa melakukan hal-hal yang positif terhadap anak kita. Dari salah satu bekerja sama dengan orang tua, wali kelas, dan dengan guru BK dalam menyelesaikan masalah ini. Kemudian melakukan pendekatan terhadap anak lebih dekat lagi eh, Hmm. melihat menanyakan bagaimana anak-anak kita ini tidak lagi terlambat ke sekolah. Jadi sehingga dengan adanya pendekatan yang saya lakukan bisa berdampak positif terhadap karakter anak, Pak. Jadi sudah nampak oleh Ibu apa yang akan Ibu lakukan sehingga nanti ada budaya positif sesuai karakter anak itu ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kan Ibu udah ada rencana dan akan Ibu lakukan lagi nanti kira-kira kapan kita akan mengadakan pertemuan lagi nih Bu. Tentang saya penasaran juga nih Bu hasil dari yang Ibu lakukan. Oke, baik Pak. Nanti setelah ini saya akan memanggil orang tua, saya akan berbincang-bincang dengan orang tua. Nah, gimana perkembangannya nanti saya akan WA Pak Doni atau kan saya telepon lagi, saya pasti akan cerita lagi perkembangannya ataupun permasalahan-permasalahan yang saya temui selain dari itu nanti saya akan berbagi lagi dengan Pak Doni nanti. Iya, oke Bu. Jadi saya nunggu kabar dari Ibu melalui telepon Siap, aja Pak. nanti kapan kita Ya, bisa ketemu insya ya Bu. Allah, Pak. Ya Bu, Siap, mungkin Pak Dodi. oke semoga sukses nanti Bu Elva. Mungkin karena waktu juga saya ada keperluan, mungkin Ibu juga ada keperluan juga. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Elva sudah berbagi dengan saya. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak Doni. Selamat siang Bu Elsi. Nah, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, eh, saya sudah melakukan coaching, alhamdulillah sehat, tapi rasanya masih ada beban gitu, Bu, yang belum Ya. terwujudkan. Nah, berarti bagaimana penilaian coaching tadi, Bapak masih merasakan ada beban. Seperti itu ya, Pak ya? Eh, Ap- Apa yang menjadi beban Bapak itu kalau boleh saya tahu? eh, Pertanyaan-pertanyaan saya itu masih belum belum eh, belum bisa mengembangkan eh, apa yang diinginkan oleh coach saya, Bu. Jadi Pak Doni tadi merasa bahwa pertanyaan-pertanyaannya itu belum bisa mengembangkan coachingnya. Seperti itu ya Pak Doni ya? Ya, ya, Oke, kalau sebelumnya ini Pak Doni kan mengatakan tadi kalau di rentangnya tadi kan dari 1 sampai 4 itu kata Pak Doni ini kan 2. Kalau setelah ya. melakukan coaching ini kira-kira dari 1 sampai 4 itu rentang skor yang Pak Doni rasakan berapa? Dari rentang yang biasanya, Bu, dari biasanya 2, tapi karena mungkin udah sering belajar juga, mungkin udah ada peningkatan rasanya, Bu. Karena kalau biasanya saya agak terbata-bata, terlalu terbata-bata dalam bertanya, sekarang sudah sudah agak mulai lancar gitu, Bu. Makanya saya bisa Iya. menilai diri saya sendiri pada rentang 3 gitu. Jadi sekarang sudah rentang 3 seperti itu ya Pak Doni ya? Hmm. Pak ya, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Doni? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Boleh. Ya, baik Pak Doni, saat Pak Doni melakukan coaching tadi ada beberapa catatan nih ya Pak Doni ya. Mm-mm. Tadi
Ini saya sependapat itu dengan apa yang Bapak Doni katakan. Yang awalnya tadi Pak Doni mengatakan dua, sekarang tiga ya. Karena saya melihat dari coaching yang Bapak Doni lakukan ya, memang sudah ada peningkatannya. Tadi yang dari dua, saya mengatakan nih sudah meningkat dari dua itu menjadi tiga. Karena pertanyaan-pertanyaannya itu sudah membantu si coach ini menemukan solusinya sendiri. Berarti pertanyaannya Pak Doni itu sudah berbobot. Eh, Bagaimana menurut Pak Doni ini? Dari pendapat saya ini, apakah Pak Doni setuju atau bagaimana? Dari sebelumnya kan saya sudah juga mengatakan Bu, bahwa sudah rasanya bagi diri saya sudah ada peningkatan sedikit. Alhamdulillah Ibu setuju, saya pun lebih setuju Bu, karena sudah ada peningkatan. Iya, karena saya melihat langsung tadi sudah ada perubahan seperti yang tadi Bapak Doni katakan Hmm, karena sudah belajar juga ya Pak Doni ya. ya, Oke, namun demikian Pak Doni, saya melihat eh, ada hal-hal yang masih bisa sebetulnya Pak Doni kembangkan untuk menggali lagi potensi-potensi yang ada pada koci tersebut. Yaitu mungkin kalau tadi Pak Doni masih nilainya di taraf 3, untuk menjadi keempat itu mungkin tadi saya melihat Pak Doni sudah mengajukan pertanyaan berbobot, namun Pak Doni masih tidak kurang menangkap itu kata-kata kunci. Ada kata-kata kuncinya, tetapi tidak seluruh jawaban dari si koci ini Pak Doni tangkap. Jadi untuk selanjutnya mungkin untuk membuat pertanyaan itu lebih berbobot itu kita harus menangkap mungkin kata-kata kunci setiap dari jawaban si koci ini ya Pak Doni, ya, biar nanti apa yang ingin dicapai, apa yang ingin diselesaikan oleh si koci ini bisa sama dengan yang kita harapkan. Begitu. ya Bu. Bagaimana menurut Bapak Doni? Saya setuju dengan pendapat Ibu, karena saya memang tadi karena mungkin masih kurang konsentrasi, sehingga kata-kata kunci yang penting-penting itu tidak semuanya tercatat. Mungkin untuk berikutnya mungkin saya akan mencoba lebih baik itu. Ya. Lebih apalagi ya Pak ya, namanya kita Ya, namanya berusaha manusia ya Pak ya. Oke. ya. Dari pertemuan ini kira-kira apa yang sudah terbayang oleh Pak Doni? Apa yang akan Pak Doni lakukan untuk meningkatkan kompetensi Pak Doni yang tadi katanya masih kurang di mengajukan pertanyaan berbobot ini Pak Doni? Mungkin saya seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin saya akan mencoba untuk menyediakan fasilitas seperti buku, pena, dan segala macamnya untuk mencatat catatan-catatan penting yang sebagai kata kunci, sehingga si coach saya nanti bisa menggali lebih dalam lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan. Jadi Pak Doni akan menyediakan buku ya dan pena dan Ya, mencatat nanti kata-kata kunci yang ah, disampaikan ah, oleh Koci. Berarti nanti Pak Doni lebih fokus lagi kepada ya, kata-kata kunci itu ya Pak Doni ya. ya. Oke, kira-kira nih kapan waktunya Pak Doni akan melakukan ini dan siapa yang mungkin bisa membantu Pak Doni? Yang membantu yang jelas itu adalah teman sejawat atau kepala sekolah, dan juga kerjasama dengan siswa, dan juga kapan waktunya mungkin akan saya lakukan Bu minggu depan. Setelah nanti saya melakukan, saya akan menghubungi Ibu lagi. Oke, berarti di sini Pak Doni akan berkolaborasi ya dengan rekan sejawat, dengan siswa. Seperti itu ya Pak Doni ya. Dan Ya Bu. waktunya akan disegerakan Minggu, ya Pak Doni iya ya. disegerakan minggu depan Bu. Oke, Pak Doni, saya tunggu ya. Kemudian dari pertemuan kita ini, kira-kira apa yang bisa Bapak Doni ambil? Yang dapat saya ambil sekarang dari pertemuan kita ini, saya mengetahui bagaimana kita harus mendengarkan kunci itu benar-benar dengan kata kunci yang apa yang disampaikan oleh kunci ke kunci itu
benar-benar kita pahami, sehingga kita dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lagi untuk mengarahkan coach dalam mengambil sebuah kesimpulan. Jadi dari pertemuan ini, Pak Doni bisa mengetahui kira-kira nanti apa yang akan Pak Doni lakukan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Ya. perasaannya nih sekarang bagaimana, Pak Doni, dari tadi saat melakukan coaching, sekarang setelah kita melakukan nih berbagi atau bercerita nih, Pak Doni, bagaimana perasaannya, Pak Doni? Saya merasakan lega sekarang, Bu, karena apa yang menjadi kelemahan bagi diri saya sudah mulai saya rasakan, sehingga nanti mungkin eh, akan ada dampaknya untuk perubahan bagi diri saya untuk kegiatan coaching berikutnya. Oke, Pak Doni, saya tunggu ya cerita-cerita Pak Doni ini setelah melakukan perubahan. Rasanya tidak sabar, saya ingin mendengar-dengar cerita Pak Doni. Iya, Bu. Mungkin karena waktu juga yang membatasi kita, kita cukupkan sampai di sini ya Pak Doni ya. Ya, Bu, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.